Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dapurku Sabin, tentu saja dengan Tuti Putu di sini. Di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin marmer cake lagi. Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita masuk ke cara pembuatan, teman-teman bisa screenshot dulu bahan-bahan untuk marmer cake-nya. Lanjut kita masuk ke cara pembuatan. Di sini aku ada gula putih. Gula putihnya lebih bagus saran aku mah dihaluskan aja ya teman-teman, di blender ya. Nah, kemudian kita juga punya putih telur. Putih telur, kemudian ini kita punya SP juga. Tapi SP-nya ini kita akan masukkan belakangan ya teman-teman. Kita akan masukkan belakangan setelah nanti kita mixer sebentar putih telur dan gulanya, baru nanti masuk SP. Oke, ini bahan A ya, kita sisihkan. Kita masuk ke bahan B. Nah, ini dia, kita siapkan baskom yang bersih juga, jangan sampai ada lemak. Kita siapkan margarin, teman-teman bisa juga pakai butter. Tapi kalau pakai butter mungkin beda lagi takaran terigunya ya. Pakai menyesuaikan lagi dengan butter. Nah, kemudian lanjut masukkan bahan-bahan lain seperti SKM dan kuning telur. Kemudian tambahkan juga vanili bubuknya. Teman-teman bisa pakai vanili cair atau pakai vanili pasta. Nah, udah semuanya masuk ya ingredients untuk bahan B. Kemudian, nah ini bahan C, terigu protein sedang. Kemudian kita nanti punya pasta mocha ya. Oke, ini dia semua bahan-bahannya teman-teman. Kita lanjut untuk memprosesnya. Bahan A yang terdiri dari gula pasir, kemudian putih telur, kita akan mixer ini sampai mengental ya teman-teman, sampai ke tengah mengembang. Mungkin berisik ya teman-teman, dengar suara mixer, dengar suara guluduk hujan juga. Di Bandung lagi hujan nih teman-teman. Gimana keadaannya di daerah kalian? Apa sudah mulai musim hujan? Semoga nggak ada banjir-banjir ya teman-teman. Semoga semuanya aman-aman aja. Lanjut, ini kita masukkan SP. Kita masukkan SP kurang lebih 1 sendok makan. Mohon maaf ini pakai telunjuk tangan teman-teman. Telunjuknya juga bersih. Habis dicuci, lanjut kita mixer ya sampai betul-betul kental, mengental ya teman-teman. Mengental, jangan sampai masih encer teman-teman, sudah stop. Nanti cake-nya jadi nggak bagus. Jadi harus pastikan adonan putih telurnya ini kental, berjejak ya. Seperti ini nih teman-teman, ini sebenarnya udah bisa kita hentikan pengocokannya. Lihat seperti ini ujung dari adonan yang ada di gagang mixernya, kayak jambul petruk gitu ya teman-teman. Lanjut kita mixer bahan B yang terdiri dari margarin, SKM, putih kuning telur, dan juga vanili. Masih memakai gagang mixer yang sama, nggak perlu teman-teman cuci atau nggak perlu ditisuin, biarin aja masih ada putih telur sedikit, nggak apa-apa ya. Mixer bahan B sampai nanti adonannya itu terlihat berwarna kuning muda ya. Tadi kan warnanya kuning margarinnya. Sekarang, nah ini terlihat seperti ini, kuning agak muda, pucat gitu ya teman-teman. Jadi ini udah bisa kita hentikan, kemudian kita akan mau campur bahan A dan bahan B. Gimana teman-teman sampai di tahap ini? Paham ya teman-teman, ini sangat mudah sekali. Justru ini proses seperti ini akan anti gagal ya teman-teman, kemungkinan kecil gagal.
Dan hasil bolunya itu sangat mengembang, makanya aku ini favorit banget ya teman-teman. Hanya dengan 4 telur kita akan mendapatkan bolu yang membumbung tinggi, bolu yang montok gemuk ya, besar gitu ya teman-teman. Apa sih analoginya tuh? Montok gemuk besar. Itu body shaming ya teman-teman. Lanjut, jadi bahan A dan bahan B kita campur aja. Baskomnya boleh, jadi gini, jadi boleh bahan A masuk ke bahan B kemudian di mixer, atau sebaliknya bahan B masuk ke bahan A di mixer gitu, nggak masalah ya teman-teman, pakai baskom yang mana aja. Nah udah tercampur rata seperti ini, kita hentikan aja. Di sini aku akan mau aduk lipat dengan spatula. Jadi aku akan bersihkan adonan yang ada di gagang mixernya. Ini kalau nggak dibersihkan, ini ngaruh ke bolu juga nantinya ya teman-teman. Kalau misalnya adonannya itu kebawa sama mixernya, jadi nggak dibersihkan, nggak dimasukin kembali ke adonan gitu maksudnya. Nah ini hasilnya setelah diaduk lipat seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan pasta mocha secukupnya aja. Kalau teman-teman suka yang benar-benar rasa pekat bisa ditambahkan. Kalau misalnya teman-teman suka rasa pandan bisa diganti pasta mochanya dengan pasta pandan. Suka-suka kalian lah ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau pindahkan ke loyang. Di sini aku udah mempunyai loyang yang udah aku semir margarin tadi teman-teman. Kemudian aku tabur dengan terigu tipis-tipis seperti ini. Kita akan masukkan bahan-bahannya ya. Teman-teman kalau punya Carlo bisa pakai Carlo juga, atau teman-teman punya margarin putih, mentega putih bisa juga dipakai untuk semiran margarin untuk loyangnya ya. Ini lanjut semua adonan masukkan ke ke loyang. Jangan sampai penuh sekali karena takut luber, isi aja 3/4 loyang di bawahnya atau setengah juga bisa sih teman-teman. Jangan terlalu penuh aja ya. Nah di sini juga masih ada sisa sedikit adonan di aku. Jadi aku masukkan ke cupcake ya teman-teman, dan cupcake-nya itu aku tambahkan dengan coklat chip dan juga kacang sangrai ya. Oke, sekarang kita open. Untuk kali ini aku akan manggang di oven tangkring ya teman-teman. Oven tangkringnya aku udah panaskan dulu dari tadi sekitar 15 menit dengan api besar. Kemudian kita akan letakkan loyang di tengah-tengah, di rak tengah ya teman-teman, dengan api besar. Nah ini kita panggang kurang lebih 50 menit. 50 menit itu sudah matang ya teman-teman. Dengan api besar, catat. Kalau keadaan otang teman-teman seperti aku ini, samain aja ya, pakai api besar dan letakkan di tengah-tengah. Insya Allah permukaan dari bolu teman-teman nanti coklat. Lihat seperti ini, coklat ya, kayak ada api atas gitu. Setelah keluar dari oven kita diamkan beberapa saat, kira-kira kurang lebih 10 menit lah ya. Kemudian kita akan balik ya. Di sini aku akan balik memakai piring aja ya teman-teman. Kita akan balikan. Nah ini saat-saat deg-degan, apakah dia mau mulus ataukah nempel-nempel ya teman-teman. Dan ternyata mulus, alhamdulillah. Lihat hasilnya teman-teman, bagus kan, 4 telur tapi hasilnya cukup memuaskan dan teksturnya juga sangat lembut dan lembab ya teman-teman. Moist and fluffy kata orang-orang orang-orang bule. Oke, kita akan potong yuk teman-teman. Ini setelah kalau mau motong itu harus dalam keadaan dingin.
Ini setelah aku diamkan dulu 1 jam ya di suhu ruang teman-teman. Jadi ini udah dingin, lanjut kita potong. Mau lihat bagian dalamnya kayak gimana. Terima kasih loh teman-teman udah menonton video ini sejauh ini. Masih betah di sini. Terima kasih juga untuk yang sudah mampir, yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa ya kalian subscribe, like, dan komen. Bantu channel ini berkembang. Untuk lebih semangat lagi Bu Tutinya bikin konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung video. Ini hasil dari bolu marmer ekonomis kita. Ini sangat memuaskan. Teman-teman silakan praktek ya. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.